Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Baik, alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita dengan Al-Qur'an, sebelum kita bertilawah, berinteraksi lebih jauh dengan Al-Qur'an, ya, saya ingin berkongsi, berbagi sedikit terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap wabah yang kemudian hari ini menimpa kaum manusia. Dan sebelumnya saya sudah sebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada kita tentang menghadapi wabah ini. Dan hari ini saya akan sedikit membahas terkait dengan bagaimana zikir dan doa saat ada wabah. Ini merupakan ajaran dari Allah dan Rasulnya, ya, ketika ada wabah ini atau apapun yang menimpa manusia, bukan hanya sekedar wabah, lebih umumnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan kita untuk berzikir dan berdoa. Baik, kita langsung masuk saja. Yang pertama adalah doanya Nabi Yunus alaihi salam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Ini ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Mari kita sama-sama dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alaihi فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Nah, itulah surah Al-Anbiya ayat 87. Ya. Jadi Allah sebutkan wa dhannuni dan dhannun, yaitu Nabi Yunus, idh dhahaba mughadiban, tatkala zahaba dia pergi, mughadiban dalam keadaan marah. Maksudnya apa ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Yunus alaihi salam, ya, beliau marah dan murka sekali kepada kaumnya karena kaumnya tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, begitu. Sehingga beliau berkata kepada kaumnya itu, 3 hari lagi kalian akan ditimpakan musibah, ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata luar biasa betul apa yang dinyatakan oleh Nabi Yunus itu, ya, Allah timpakan azab kepada mereka setelah 3 hari berselang seperti itu, ya. Tetapi ternyata orang-orang itu pada saat itu, ya, mereka menganggap ternyata benar, Yunus itu benar adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Idh dhahaba mughadiban, dan pada saat itu Nabi Yunus alaihi salam, ya, pergi dalam keadaan marah dan kemudian beliau naik perahu, ya. Kemudian Allah sebutkan fadhanna allan naqdir alaihi, ya, dia menyangka, siapa? Yunus menyangka allan naqdir alaihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya kesulitan, ya. Nah, disinilah ujian kepada Nabi Yunus, ya. Boleh jadi ujian ini ditimpakan oleh Allah karena beliau lari dari medan dakwahnya, begitu. Apa? Yaitu ketika Nabi Yunus alaihissalam naik perahu, kemudian perahu itu digoncang dengan gelombang yang sangat besar, sehingga nahkodanya berkata bahwa seluruh muatan di sini, bahkan bukan seluruh, ya, muatan-muatan yang ada harus diturunkan ke laut, begitu, ya. Maka barang-barang itu semuanya sudah diturunkan, tetapi ternyata masih saja gelombang itu menerka atau mengancam perahu mereka, begitu. Sehingga nahkoda berkata bahwa harus ada di antara manusia yang diceburkan ke
lautan. Sehingga diundilah, ketika diundi Nabi Yunus keluar, tetapi orang-orang tidak mau Yunus yang dijatuhkan ke lautan itu. Kemudian yang kedua kali Nabi Yunus lagi yang keluar. Yang ketiga kalinya juga termasuk Nabi Yunus juga yang keluar. Ya, karena memang ini harus karena sudah 3 kali, sehingga Nabi Yunus lah yang kemudian diceburkan ke lautan. Begitu ya. Nah, singkat cerita Nabi Yunus kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ikan paus untuk memakan Nabi Yunus. Tetapi Allah memerintahkan kepada ikan itu, jangan sampai engkau memakan dagingnya, meremukkan tulangnya. Kenapa? Karena itu bukan rezekimu, kata Allah. Sehingga Allah perintahkan ikan paus itu bukan untuk apa-apa, tetapi untuk menyelamatkan Yunus sebenarnya. Ya, maka pada saat itu fanada fid dhulumat, fanada, maka Yunus berdoa fid dhulumati, dalam kegelapan. Ya, ulama mengungkapkan fanada fid dhulumat itu artinya dhulmatul lail, ya, gelapnya malam. Karena pada saat itu terjadi pada saat malam. Wa dhulmatul bahr, ya, kegelapan laut yang sangat dalam. Karena pada saat itu juga, ya, ikan paus itu memakan atau memasukkan Nabi Yunus ke dalam perutnya, kemudian membawa Nabi Yunus ke dalam lautan yang sangat dalam. Wa dhulmatu batnil hut, dan gelapnya perut ikan paus itu. Nah, jadi ada 3 kegelapan yang dirasakan oleh Nabi Yunus pada saat itu. Kegelapan malam, kegelapan laut yang sangat dalam, dan yang ketiganya adalah kegelapan perut ikan paus itu. Ya. Apa doanya? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni, sesungguhnya saya, kuntu minadh dhalimin, ya, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, doa inilah yang kemudian diisyaratkan oleh Nabi Yunus kepada kita, dibacakan oleh Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjawab. Ayat berikutnya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna, lalu pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Yunus. Ya, wa najjayna minal gham, dan menyelamatkan dari kegelapan itu, dari keterpurukan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan setiap kaum mukminin itu. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, ya. Inilah doa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan juga oleh Nabi Yunus alaihi salam. Pada saat fid dhulumat, pada saat kegelapan itu terjadi, kesempitan itu terjadi, ya. Batnil hut, ya. Perutnya ikan paus itu kan sempit, begitu ya. Tidak seluas rumah yang hari ini kita tempati, begitu. Tapi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan Nabi Yunus alaihi salam. Boleh jadi pada saat itu tidak ada rezeki yang bisa dimakan oleh Nabi Yunus, tetapi doa yang kemudian dihantarkan oleh Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian memberikan kekuatan kepada dirinya. Ya, apa bedanya dengan hari ini? Hari ini kita dihimpit dengan kesusahan, kesulitan, ya, bahkan fid dhulumat, ya, dalam satu kegelapan, ya. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengijabah kita, doa-doa kita, ya. Semoga himpitan-himpitan yang hari ini kita rasakan dengan adanya wabah, sehingga kita tidak mampu atau tidak boleh untuk keluar rumah, ya. Dan di antara kita ada yang tersiksa dengan itu, karena biasa dia bekerja di luar, begitu ya, kemudian hari ini harus di rumah. Biasa dia harus keluar rumah, tetapi hari ini tidak boleh keluar rumah, ya. Maka pada saat itulah doa Nabi Yunus alaihi salam ini sangat pas untuk bisa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, da'watu dhunnun, ya. Doanya Nabi Yunus alaihi salam, idh huwa fi batnil hut
tatkala dia Nabi Yunus fi batnil hut, di dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, doanya ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yada' biha muslimun rabbahu fi syai'in qattin illa istijabalahu. Ya. Maka ketika seorang muslim itu berdoa, fa innahu lam yada' biha muslim rabbahu. Di sini disebutkan tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Rabbnya dengan doa tersebut, ya, artinya dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, melainkan illa istijabalahu, kecuali akan diijabah kepadanya. Nah, artinya doa ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita pada saat-saat sulit seperti ini. Bahkan Ibnu Katsir di dalam hadisnya, di dalam tafsirnya, mohon maaf, ya, disebutkan terlebih lagi doa ini, ya, bagi mereka yang berada di dalam kesulitan, mereka berdoa kepada kami dengan penuh berserah diri. Terlebih lagi jika mereka menggunakan doa ini di saat mendapatkan ujian. Artinya hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini sangat relevan untuk kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya terkait dengan doa dan zikir saat terjadinya wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.